Lagi di channel gue, di channel Tito APR. Oke, kali ini kita lagi ada di project di daerah Pulau Mas, namanya Joachim Living. Nah, Joachim Living ini nantinya akan ada rumah kontrakan dan rumah kosan. Nah, nanti detailnya akan seperti apa, gue akan share ke kalian dari proses nih lagi pembangunan sampai nanti selesai. Nah, sekarang progresnya kurang lebih 60-70%. Nah, sekarang gua di sini kita mau ngecek beberapa detail sampai ke gambar yang udah kita buat. Jadi kita mau mastiin dan double check, dan gue juga ikut kasih lihat ke kalian proses-prosesnya seperti apa sih. Nah, jadi ini pembangunannya 2 lantai dengan luasan kurang lebih 110 sampai 120 meter, dengan luas bangunannya kurang lebih 110 sampai 120 meter. Nah, di lahan ini kita bagi 2 segmen. Jadi di bawah ini area kontrakan dan di atas ini area kos-kosan. Nah, kalau area kontrakan itu pastinya ada petak ya, ada ruang tamu, ada ruang tidur dan kamar mandi. Dan yang hebatnya lagi di sini nanti akan ada taman terbuka untuk sirkulasi yang tempat tinggal di sini biar lebih mumpuni ya gitu, dan lebih hidupnya lebih sehat karena adanya cahaya masuk dan udaranya sirkulasinya bagus dan lain-lain. Nah, kan jadi kita di sini sekarang lagi kejarin tampak depan. Nah, tampak depan ini kita udah mulai finishing, kita udah mulai aci. Jadi kalau misalnya di project kali ini temanya lebih ke modern industrial. Nah, jadi ini nanti di sini itu selasar. Jadi selasar area kontrakan. Di sini ada 3 petak. Nah, nanti di sini itu ada selasar. Nah, ini untuk masing area masuknya. Nanti di sini ada jendela dan ada pintu. Nah, nanti di sini ada taman terbuka nih. Nah, sebagai tips juga buat kalian, kenapa sih kita buka semua areanya dan kita nggak pentokin dinding kanan dan kiri? Nah, karena apa? Karena kalau semisalnya nanti sebelah dia bangun lebih tinggi, nanti untuk sirkulasi cahaya sampai udaranya nanti kita nggak kurang maksimal. Makanya kita di sini ngikutin KDB yang berlaku. Jadi KDB itu dari total luas tanah berapa sih yang boleh dibangun. Nah, itu kita sudah buat perencanaannya dari awal. Nah, makanya di sini kita cuma dapat 3 kamar kontrakan dan di atas ada 6 kamar kosan. Nah, jadi makanya di sini kita buka. Jadi di sini bisa buat jadi lahan parkir juga di selasarnya dan ada area taman terbuka. Jadi kita buat hunian, gimana caranya hunian tetap sehat. Nah, kita boleh lihat di beberapa kamar dulu. Mungkin di sini salah satu aja mungkin tipenya akan sama semua. Nah, di sini itu ini masih gelap ya. Ini karena masih proses aci dan finishing. Jadi di sini lantai kerjanya sudah jadi. Nah, di sini juga kita lihat kalau masuk ke sini, ini nanti akan ada ruang tamu. Nanti semua full previewnya akan gue share ke kalian. Jadi nanti kalian juga biar bisa tahu nih desain awalnya seperti apa, progresnya sampai nanti udah jadi. Nah, progres ini dan ini kita desain dan kita bangun oleh tim Orduga Project. Nah, timnya kita sendiri nih. Jadi kalau kalian yang pengen nanti tanya-tanya atau mau pembangunan, kalian boleh tanya langsung di Instagram atau bisa klik WA di kolom deskripsi ya. Jadi kita lanjut lagi. Di sini ada ruang tamu. Nah, di sini nanti akan ada kamar. Nah, sementara ini kita jadiin sekarang tuh masih area tidurnya beberapa tukang yang kerja di sini. Nah, habis tadi di depan ruang tamu, terus habis itu di sini ruang tidur. Di sini kita juga udah buatin area dapur nih. Nah, nanti di sini ada sink, di sini ada kompor gitu. Jadi kita udah siapin semua. Nah, nanti di sini nanti di sini juga, nah ini ada kita bikin openingan terbuka. Di sini atasnya tuh langsung open void ke atas. Nah, jadi di sini ada taman kecil dan untuk area terbukanya. Jadi nanti area kamar mandi itu juga sirkulasi udaranya juga lebih baik karena kamar mandi akan lebih cepat kering kayak gitu. Nah, jadi di sini udah ada tamannya, di masing-masing kamar itu semua mereka punya taman sendiri, entah nanti bisa buat jemur baju atau enggak nanti buat masak juga supaya nggak begitu ngebul kayak gitu. Jadi nggak begitu bau lah di area dalam sini. Kita lanjut lagi ke area depan.
Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini sih semua jalur plumbing, semua sampai kelistrikan kita udah set beberapa. Nah, nanti kita coba naik ke atas dan kita lihat beberapa progresnya. Nah, kalian juga bisa sambil lihat nanti di atas-atas ini itu jendelanya kita buatin kayak ada topi dan kita buatin aksen supaya nanti kalau misalnya intensitas hujan tinggi, jendela itu kita buatin kayak apa namanya, kayak ada topian tapi kita buatin aksen segitiga supaya airnya nggak tampias ke dalam kayak gitu. Jadi kurang lebih sekarang sih kalau misalnya kita ngeliat progres fasad ini kita udah mulai kita buat dengan beberapa openingan di depan jendela ini kita udah buat. Terus di atas nanti kita lihat ada skylight yang udah kita buat dengan material fiber ya, fiber transparan ada di atas. Nah, nanti kita lihat ke atas. Sekarang yang kita lihat gambar dari yang kita buat dari aktualnya ini kurang lebih sudah mendekati 70-80%, tinggal nanti material finishing di akhirnya. Jadi nanti di dinding sebelah kanan ini akan ada apa namanya, batu expose. Terus habis itu di sini nanti akan ada acian expose industrial. Di sini industrialisnya kita supaya biar nunjukin lebih ke modern industrial lah di tampak fasadnya ini. Nah, nanti di depan ini juga kita bagi nih ada dua akses. Akses yang sini untuk ke kontrakan dan akses yang di sini kita udah buatin juga area lahan parkir untuk ke kosan. Nah, tangganya nanti kita buat tangganya karena ini kita di lahan terbatas, tangganya kita buatin, kita expose di depan kayak gitu. Jadi buat ngeliatin bangunan ini kokoh kayak gitu. Dan ini menurut kita salah satu prototype project yang menyenangkan lah kayak gitu. Dan kalian harus tonton terus sampai videonya selesai. Oke, nah sekarang kita posisinya udah ada di lantai 2. Nah, sekarang di area lantai 2 itu areanya nih area kosan. Kalau misalnya tadi itu di bawah area kontrakan, nah sekarang kita bagi di bawah area kontrakan tadi 3 kamar. Nah, sekarang area kosan itu ada 6. Nah, kalau misalnya kita lihat yang tadi gua udah bahas, di atas ini kalau misalnya kalian bisa lihat ini kita udah buat skylight nih. Jadi kalau misalnya apa namanya, bangunan kos yang rata-rata ada kan jarang banget nih merhatiin sampai kayak ke pencahayaannya gitu, sampai ke sirkulasi udaranya. Nah, kita di sini udah buatin skylight di sini dan nanti di sini kita tutup semua nih plafon. Nah, kalau misalnya kalian juga mau lihat cara-caranya seperti apa, nah posisinya pas lagi kita konstruksi kayak gini, makanya kalian tonton videonya sampai selesai. Nah, ini cara buat skylightnya tuh kayak begini nih. Jadi kita buatin atapnya juga apa namanya, udah kita buatnya segitiga karena di fasadnya kan kita ngikut semua untuk dari tampak depan sampai ke atapnya. Nah, dari sini kuda-kuda dari atapnya ini kita cover dengan menggunakan gipsum. Nah, gipsumnya ini udah kita buat kotak-kotak nih. Nah, yang di sini, yang di area atas ini udah tertutup. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat sebelumnya, nah di sini nih. Nah, ini apa namanya, atap, rangka atap untuk kuda-kudanya ini belum di cover. Nah, bentuknya nanti akan seperti ini sebelum di cover. Nah, kalau misalnya udah di cover akan seperti itu. Nanti detailnya kita liatin di videonya. Nah, ini alat bantu kerjanya juga beberapa tukang kan punya tekniknya masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat, jadi di sini kita buatin langsung kolomnya. Nah, biasanya dibuatnya nanti akan seperti ini nih. Gitu. Jadi ada pertemuan apa namanya? Ada pertemuan list gipsum gitu. Jadi dibuatin 45 derajat. Jadi nanti dia tinggal ditekuk kayak gini. Nah, ini akan jadi nggak ada sambungan. Jadi finishingnya akan lebih rapi. Nah, jadi ini tips and trick juga nih kalau misalnya kalian mau buat skylight, kan sekarang lagi banyak banget nih cuman nunjukin skylightnya doang. Nah, teknisnya tuh sebenarnya rangka baja ringannya nanti di cover dengan si gipsum ini. Nah, bentuknya tuh nanti dibikin 45 derajat seperti ini. Jadi hasilnya nanti tekukan kotakannya untuk nutupin baja ringannya tuh rapi kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada beberapa kamar yang kita udah bikin. Jadi di sini tuh
ada totalnya ada 6. Nah, di sini nanti ada pintu dan kaca. Di sini akan jadi jendela gendong. Kurang lebih ukuran masing-masing kamarnya tuh 3x3. Cuman dari aktual ya kalau udah setelah finishing bisa 2,8 kali 2,8-an lah. Nah, di sini semuanya tersedia kamar mandi dalam untuk kosan. Jadi kamar mandinya juga kita buatinnya sederhana 1,2 meter kali 1,5 meter. Nah, ini juga lagi persiapan semuanya finishing. Nah, di sini yang tadi saya bilang semua atapnya kita buatin jendela dengan kita buatin topian gitu, tapi kita nggak menghilangkan estetikanya, kita tetap bikinin sudutan segitiga gitu biar tampak dari luar tuh biar lebih kelihatan bagus lah kayak gitu dan lebih kelihatan bahwa bangunannya itu benar-benar dibuat dengan gambar dan pelaksanaannya tuh yang benar-benar sudah dipersiapkan dengan matang kayak gitu. Nah, jadi di sini ada kacanya, jadi benar-benar tadi di depan ada skylight, di kamar juga ada jendela. Nah, nanti di sini kasurnya mungkin kita di sini karena kamarnya kecil dan terbatas, di sini kita pakainya single gitu. Nah, untuk desain previewnya juga interiornya udah kita buatin. Nanti gue juga bisa share ke kalian kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini lagi, nanti di area sini ini karena ini area space kurang lebih kan ini space yang terbuang ya. Karena kan di sini ada openingan pintu, di sini ada openingan pintu. Nah, di sini kita maksimalin nanti untuk sebagai ruangan dapur umum. Jadi nanti di sini akan kita buatin kitchen set. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak kos, ya tau lah kalau anak-anak kos kalau misalnya kayak tanggal muda kan pasti, wah udah pasti masak Indomie ya, nggak semua sih. Cuman rata-rata anak kosan kalau males cari makan keluar pasti dia masak sendiri, entah itu mie instan atau makanan yang udah ready to cook lah kayak gitu. Nah nanti di sini makanya kita buatin area kecil untuk dapur umum gitu di sini gitu, untuk sebagai komunal juga lah gitu. Karena benar-benar di sini lahannya terbatas. Jadi kurang lebih gitu aja sih kalau misalnya yang kita bisa share kali ini. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu detailnya nanti seperti apa sampai udah jadinya, kalian tonton terus video gue sampai selesai. Jadi gue akan bahas semua proses pembangunannya. Nah, ini kamar yang paling depan kita bukaan cahayanya memang lebih besar. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ada 2 jendela gitu, karena jendela yang depan ini akan menjadi sebuah bangunan fasadnya tuh ada di kamar ini, makanya kita buatin ada 2 jendela sama juga kayak di sini. Nah, di sini juga ada 2 jendela, jadi karena ini kamar yang paling depan ini bagian juga dari fasadnya kayak gitu ya. Jadi begitu aja video yang bisa gue share dan update kali ini untuk di kos dan kontrakan Joachim Living Project yang dikerjakan oleh tim kita Orduga Project. Dari proses gambar, pembangunan, izin IMB, semua ini kita handle semua gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanti pengen tahu biaya renovasinya, kalian pengen tahu juga kalian mau bangun juga gitu, mau interior, mau sipil, itu bisa langsung kontak ke kita. Nah, kita akan survei, biasanya kita akan survei dulu, terus kita tanya dulu kebutuhannya seperti apa, budgetnya gimana, jadi baru kita lakukan pelaksanaan dari gambarnya. Nah, dari gambar biasanya nanti kita present dan semuanya udah include ya dari kita kalau misalnya bangun di Orduga Project. Jadi kalau misalnya kalian banyak banget yang tanya, bang bisa gambar aja nggak? Nah, kalau dari gambarnya aja bisa, tapi biasanya kita untuk gambarnya doang kena charge. Tapi kalau misalnya include pembangunan dari kita, biasanya kita kasih free desain arsitektur sampai di interiornya. Nah, enak banget kan sekarang pelaksanaannya sampai ke IMB pun udah kita urusin kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih detailnya, kalian bisa chat di WhatsApp gue. Di sini ada WhatsApp bisnis di kolom deskripsi, kalian bisa tinggal klik langsung direct chat ke gue gitu. Jadi nanti gue akan handle masing-masing kayak gitu. Nah, untuk for your info juga, semua proyek yang kita kerjakan benar-benar kita turun tangan semua langsung, nggak di-sub ke sana, di-sub ke sini. Jadi kita benar-benar pantau semua progresnya karena kita mau hasil pembangunan kita itu adalah jadi sebuah karya kayak gitu. Jadi harapan gue dan tim juga
kita membatasi untuk beberapa proyek per tahun. Itu kita ada beberapa proyek kayak gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kalian yang tanya-tanya dulu mungkin bisa masuk slot di kita akan kerjakan kayak gitu. Kalau misalnya enggak, ya banyak juga yang masih ngantri atau menunggu kayak gitu. Kalau kita sih bisa juga dibuat secara timeline kayak gitu. Gitu aja yang bisa gue share di project kali ini. Semoga bermanfaat kalian. Nanti tips and trick yang lainnya ketika pembangunan dari proses awal akan gue share apapun. Karena menurut gue ini adalah informasi yang penting bagi kalian yang kalian sedang bangun rumah, belum tahu tekniknya seperti apa. Nah, nanti akan gue banyak share gitu. Thank you udah nonton di video gue. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video gue. Bye-bye.